Salam saudara-saudara teman-teman semua. Selamat datang di segmen Wisnu Gayeng. Hari ini kita berkunjung di kediamannya Pak Mardi untuk bincang-bincang seperti biasa lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Pak Mardi. Awal mula Pak Mardi pelayanan itu seperti apa sih? Oke, terima kasih Mas Yusa. Terima kasih kehadirannya di rumah kami, di rumah saya yang sederhana ini, dan terima kasih pertanyaan yang memulai dan mengingatkan saya lagi di mana saya berpelayanan di gereja. Saya mulai berpelayanan itu sejak tahun 82. Tahun 82 saya mulai berpelayanan itu di bidang anak, khususnya sekolah minggu. Waktu itu berpelayanan di GKJ Demak, Pepantan Bolombango. Jadi waktu itu saya masih kelas 2 SPG. Jadi kalau waktu itu, kalau hari Minggu, itu kan jarang jemaat yang bersedia menjadi guru sekolah minggu. Dan saya waktu itu bagi saya masih sangat muda untuk berpelayanan, karena saya tergerak untuk bersama-sama belajar Alkitab, sejarah Alkitab, dan sebagainya, sehingga saya memberanikan diri itu. Dan saya dikuatkan, saya berani mengambil keputusan untuk melayani itu karena saya sudah menerima tanda baptis yang waktu itu dilayani oleh almarhum atau Swargi Mbah Yasman, pendeta kami yang melayani di GKJ, waktu itu namanya GKJ Teguano. Ya, tepatnya tanggal 25 Juli tahun 1982. Saya dibaptis, saya masih ingat itu teman saya yang bersama-sama dibaptis adalah Pak Nardi, yang sekarang berjemaat di GKJ Wisma Nugraha Pepantan Mangunsari. Waktu itulah Mas Yusa, saya sudah mengambil keputusan untuk melayani Tuhan melalui jemaatnya, terkhusus sekolah minggu. Dan mengapa saya pilih sekolah minggu? Kok saya tidak pilih yang lain waktu itu? Karena saya menerima pelajaran ilustrasi yang dari teman saya yang sekarang ini berjemaat di GKJ Wolo. Namanya Pak Elia Suprayetno. Bersama dengan Pak Margono almarhum, waktu itu Pak Margono berjemaat di GKJ Purwodadi. Beliau itu membuat ilustrasi sederhana, Mas Yusa. Jadi kalau ingin berpelayanan itu, mulailah berpelayanan sekolah minggu. Mengapa di sekolah minggu? Karena di sekolah minggu itu sama saja dengan waktu itu diibaratkan, diumpamakan, diilustrasikan oleh Pak Elia itu sama dengan orang, dan orang itu ternyata Pak Elia itu. Jadi memasukkan buah jambu Thailand ya waktu itu namanya. Jambunya sekarang menjadi jambu biji itu. Jambu yang masih kecil itu dimasukkan di dalam botol plastik seperti ini. Nah, botol plastik ini dilubangi dan itu dimasukkan di sini, terus diikat, dibiarkan untuk tumbuh. Dan lama kelamaan ternyata jambu itu tambah besar tuh bentuknya persis dengan ini. Nah, ilustrasi itu mewarnai saya mengambil keputusan untuk ambil pelayanan di sekolah minggu atau di bidang anak, karena jiwa anak, psikis anak, perasaan anak, dan apa yang dimiliki anak itu masih mudah dibentuk, masih mudah diajar. Nah, karena bentukan itu tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Elia Suprayetno yang berjemaat di GKJ Wolo. Gitu, Mas Yusa. Pak Mardi memutuskan untuk pelayanan di bidang sekolah minggu ya, khususnya ya Pak Mardi. Ada tidak sih Pak, waktu itu Pak Mardi mempunyai keinginan untuk melanjutkan sekolah di teologi? Oh ya, terima kasih. Saya waktu itu sudah ada perasaan ke sana, dan sudah ada rasan-rasan untuk mendaftar di sekolah teologi yang ada di Semarang. Ternyata di salah satu syarat itu kan ada namanya izin orang tua. Nah, izin orang tua itu setelah saya pamit dengan orang tua saya, jadi pamit dengan Pak Sardi, bapak saya, dan Bu Karminah, ibu saya itu, ternyata beliau berdua itu
tidak mengizinkan karena saya anak barep dan saya punya adik. Oleh bapak saya di sekolah di SPG itu dikandung maksud setelah saya lulus SPG bisa bekerja menjadi guru, dan gaji dari guru saya itu kan untuk membiayai adik-adik saya supaya bapak saya ringan untuk membiayai sekolah. Begitu juga adik-adik saya semuanya bisa sekolah. Dan terkenyataannya ya di berikutnya itu. Jadi saya memang ada keinginan waktu itu sekolah teologi yang ada di Semarang. Berarti Pak Mardi ini tidak mendapatkan izin dari orang tua ya? Ya. Kecewa nggak Pak waktu itu sebenarnya nggak dapat izin itu? Waktu itu ya kecewa waktu itu. Tapi kekecewaan saya obati karena bapak saya tidak mengizinkan dengan alasan karena kalau saya sekolah teologi ya berarti bapak saya akan lebih berat membiayai adik-adik saya. Karena adik-adik saya kan bukan hanya satu, bukan dua. Ya, adik saya 3 waktu itu harus sekolah semua, dan bapak dan ibu saya kan tambah hari mesti tambah usianya tambah tua, pasti kekuatan fisiknya akan berkurang sebagai seorang petani, tidak mampu untuk ukuran pengakuan bapak saya tidak mampu untuk membiayai itu, sehingga kekecewaan itu saya obati sendiri, ya saya hibur sendiri, ternyata betul. Dan kenyataannya kalau saya sekolah teologi, hitungan waktu kalau saya belum bisa menghasilkan hasil pelayanan saya itu untuk membiayai adik saya, pasti adik-adik saya tidak bisa sekolah, tidak bisa melanjutkan sekolah yang, karena waktu itu ya lucu, kalau saya bisa sekolah punya ijazah sarjana, ternyata adik-adik saya tidak bisa sekolah, kan lucu. Pak Mardi melayani di sekolah minggu itu dari tahun berapa sampai berapa? Sebelum saya menjawab itu, mari kita nikmati ini sajian yang sudah disediakan oleh Bu Marta ini kerupuk, kerupuk khas yang di lingkungan kami atau lingkungan yang ada di rumah Pak Mardi dan keluarga ini. Ini kerupuk ini aman, kerupuk ini sehat, dan kebiasaan kami kalau makan kerupuk seperti ini itu temannya itu ini Mas Yusa. Wah, sambal. Ya, sambal ini. Dengan sambal ini, dan ini sudah diberi air, dan teknik makannya pun juga mudah. Dan ini biasanya kalau makan seperti ini itu di suasana santai dan renyah, enak, jauh dari kolesterol, jauh dari asam urat dan sebagainya, karena ini bahan bakunya kan dari pati yang ada di sekitar kami yang ada di sini. Gitu, iya, Mas Yusa, silahkan untuk dibuka, disobek aja langsung aja. Disobek aja. Langsung kan. Oke, gitu silahkan untuk dinikmati dulu. Sip, monggo. Ya, ini. Masih Mas Yusa ini masih belum melempem saya ini. Nih untuk sekaligus ini sambelnya itu sambel kacang itu, sambel kacang. Ya, sambel kacang enak gitu. Oke. Etikanya Mas Yusa, nanti teman-teman Mas Yusa kalau ingin etika makannya ini, etika makannya nanti sambelnya diletakkan di sini, ya, di sini, terus mengambilnya dicolekkan di sini supaya Jadi ini hanya etika saja, etika tata krama supaya itu bisa tetap menghormati pada orang yang dinikmati. Coba silahkan dicoba ambil lagi. Hangil. Nanti kalau Mas Yusa kuliah di kota atau di mana, jangan lupa dengan makanan khas ini. Teman-teman diberitahu bahwa di Sumengko itu ada di sekitarnya ada makanan khas yang enak, yang bisa juga di tempat lain belum ada. Datang aja ke Sumengko untuk
menikmati makanan ini Mas Yusa. Gimana? Enak Siap, ya? siap, siap. Oke, makasih. Wah, enak. Tadi pertanyaannya, mulai kapan saya melayani di bidang anak sekolah minggu itu? Ya, hitungan saya, seingat saya mulai tahun 1982 sampai sekarang. Jadi, kalau saya disuruh memilih urutan yang pertama itu, saya akan milih, saya tempatkan di bidang anak, sekolah minggu. Sehingga di rumah saya ini, setiap sore ada persekutuan doa anak-anak yang usianya dari usia yang masih digendong kakaknya sampai SMP kelas 1 atau SMP kelas 2 itu ada persekutuan namanya persekutuan Siloam. Waktunya persekutuan tidak membutuhkan waktu lama, hanya waktunya sekitar 10 menit, isinya itu tentang memuji Tuhan, berdoa, terus membaca Alkitab, terus berdoa lagi, terus pulang. Ya, kalau nanti ada makanan kecil gitu, ada makanan seperti ini, ada apa permen atau snack gitu, nanti setiap anak itu mengambil satu-satu, ya. Jadi diputar gitu. Jadi contohnya saja nanti saya ambil satu gitu tuh, ya. Saya serahkan kepada Mas Yusa, terus Mas Yusa ambil satu. Oke, nah, berarti terus ini nanti muter terus ya, diputar ya? lagi. Jadi sampai nanti semuanya. Ya. Jadi setiap anak nanti akan mendapat satu adil. Jadi anak memilih sendiri dan sebagainya. Jadi sampai kapan pertanyaannya itu, kalau dilanjutkan sampai kapan Pak Mardi akan melayani anak atau sekolah minggu, ya sampai semampu saya nanti. Tapi saya berkeinginan, saya ingin selama hidup saya akan melayani urutan yang pertama itu adalah sekolah minggu. Antusias anak-anak sekolah minggu sendiri itu seperti apa sih? Sampai saat ini bisa juga dengan guru yang lain atau pendamping yang lain, anak-anak sangat antusias karena saya dari guru untuk menyampaikan materi kepada anak. Saya punya kebiasaan membawa alat-alat yang sederhana yang ada di lingkungan itu. Jadi anak-anak akan mudah gitu. Jadi tertarik. Jadi satu dengan yang lain, meskipun materinya sama, tapi disampaikan dengan alat yang berbeda, itu anak-anak akan antusias, anak-anak akan tertarik. Dan itulah cara menarik saya, supaya anak-anak tertarik dengan materi yang saya sampaikan untuk mereka. Gitu Mas. Oke. Arti pelayanan sendiri buat Pak Mardi itu apa? Oh iya, makasih. Arti pelayanan bagi saya itu artinya saya berusaha untuk menyenangkan orang lain, meringankan orang lain, menghibur orang lain. Melayani, saya memposisikan bukan menjadi tuan bagi Mas Yusa. Ya, kalau saya melayani Mas Yusa, berarti Mas Yusa saya kondisikan yang saya layani bukan berarti Mas Yusa itu lemah, bukan. Justru Mas Yusa itu lebih unggul dari saya. Jadi kalau saya melayani Mas Yusa, berarti Mas Yusa saya kondisikan, saya posisikan, ya, di tempat yang lebih tinggi dari saya, sehingga saya melakukan itu tidak beda jauh dengan, tidak beda jauh dengan seorang, memang hampir mirip gitu loh. Jadi seorang hamba terhadap tuannya. Saya memposisikan itu. Meskipun Mas Yusa bukan tuan saya, tapi saya memposisikan bahwa saya melayani Mas Yusa, berarti Mas Yusa saya posisikan lebih tinggi dari saya. Ini yang pertama. Yang kedua, melayani bagi saya itu sebagai ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan itu lebih dulu melayani saya. Ya, saya dilayani, saya diberi. Apa yang menjadi kebutuhan saya, Tuhan sendiri memberi, menyediakan. Dan hebatnya, Tuhan tidak pernah minta imbalan dari saya. Nah, begitu juga saya melayani gereja, melayani jemaat, saya berusaha untuk menyenangkan jemaat. Saya berusaha untuk meringankan jemaat. Saya berusaha untuk menghibur jemaat. Dan saya tidak minta imbalan dalam bentuk pujian dari jemaat. Ya, itu yang sampai saat ini saya lakukan terhadap jemaat. Sehingga saya memang melayani bukan hanya di gereja saya saja,
Saya juga melayani di tempat lain, sama saya kondisikan itu. Karena apa? Jemaat itu bagi saya adalah anak Tuhan, saudara saya. Saya tidak membedakan gereja A, B, C atau gereja yang lain, sama gitu. Jadi mereka adalah saudara saya. Ya, saya harus melayaninya, saya harus menghiburnya, saya harus maaf dalam tanda petik kalau pemahaman saya Mas Yusa bahwa yang saya layani itu harus mendapat hal yang indah dari Tuhan melalui pelayanan saya. Jadi mereka bisa memaknai hidup, ya, bisa merasakan hidup bahwa mereka pun juga menikmati berkat dari Tuhan. Itu yang saya maknai dengan pelayanan itu, sehingga pelayanan saya tidak saya hitung menggunakan waktu, artinya waktu siang, waktu malam, waktu pagi, begitu juga dengan hari, karena saya punya komitmen dalam diri saya, kalau pagi sampai siang saya bekerja di tempat saya bekerja, terus kalau siang sampai pagi lagi, saya berusaha untuk melayani jemaatnya, juga melayani masyarakat. Gitu Mas Yusa. Oke, terima kasih Pak Mardi ya. Ya, sudah sama-sama. memberikan kesempatan kepada kami untuk berbincang-bincang di sini. Oke. Bisa bersama-sama mengenal Tuhan lebih dalam lagi bersama Pak Mardi. Nantikan lagi segmen Wisnu Gayeng di channel YouTube ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa.